ya kakak. Berarti ini ada nggak ada? Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bersama saya Amelia Putri Alkat sebagai podcaster di episode kali ini. Jadi kali ini saya bersama dua mahasiswi cantik dari Fakultas Hukum, salah satunya di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi kabarnya mereka ini baru pulang magang dari Malaysia. Malaysia tuh di luar negeri ya. Jadi boleh dong teman-teman sekalian buat sapa para penonton dan juga pendengar podcast ini. Halo Halo semuanya. Perkenalkan, aku Safira Audrey yang merupakan mahasiswa aktif semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Perkenalkan, aku Emilia Putri, semester 5, Fakultas Hukum, berasal dari Kabupaten Agam. Oke, ini teman-teman sekalian apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, jadi kita sebelum masuk ke inti, kalian ini asal dari mana nih? Kalau kita sama, kita dari Kabupaten Agam. Oke, ini ya. Berarti merantau ya ke sini? Atau ini pulang pergi? Kita nggak merantau, kita Pulang pergi. Oh, lumayan jauh ya berarti ya. Kira-kira berapa jam sih biasanya? 30 menit. 30 berarti. Oke, termasuk cepet ya berarti. Nah, di sini kalian ada nggak pengalaman atau kesulitan selama kalian menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Hukum? Banyak banget sih sebenarnya, kayak kita kan kebetulan ini PP, jadi kita harus menyesuaikan jadwal kuliah, padatin jadwal kuliah gitu, biar nggak sampai. Terus kalau Safira sini gimana tuh? Sama, kita kan berdua sama. Jadinya kalau misalnya kita itu harus ambil jadwal padat, kelasnya itu dari pagi sampai malam. Oh, jadi full ya padat ya? Dan cuma 3 hari kita tulis. Oh wow, jadi pengalaman bisa magang ke Malaysia tuh gimana? Apa ada informasi atau diajak dosen atau mengajukan diri gitu ke dosen atau ke fakultas untuk bisa magang di Malaysia? Kalau untuk aku sendiri itu waktu itu ada dosen namanya Pak Sapar, itu yang membantu untuk ikut. Pertamanya ada event pertukaran pelajar. Dari event itu nggak jadi, jadinya ditukar jadi magang internasional ini. Magangnya kalau ini kalian juga sama? Iya, kalau aku sama ketemu Bapak Sukaryanto, awalnya itu ditawarin ke kelas internasional, tapi kebetulan ada event magang internasional jadi diajak. Oh iya, kebetulan kalian ini bertiga ya? Iya. Jadi mereka ini bertiga guys untuk magang di Malaysianya. Satunya lagi tuh Renda Huta Baratnya. Tapi untuk kali ini dia nggak bisa hadir pada podcast kita pada hari ini karena dia sedang mau melaksanakan KKN internasional salah satunya di Arab Saudi. Keren banget ya. Boleh. Nah jadi kali ini aku mau tanya nih, aku kepo banget buat kalian cara magang di Malaysia itu gimana? Apakah bergantung pada nilai atau gimana tuh sistemnya selain mengikuti event ada apa? Pertamanya pasti itu kita dilihat dari nilai, terus kita seleksi. Pintar banget ya berarti ini pasti nilainya up semua ini. Terus kalau selama magang itu kalian ngapain aja sih selama di Malaysia itu? Waktu magang kita itu ada divisi, kita kan diletaknya di KJRI nih, yaitu ada 4 divisi, dan itu setiap minggunya itu di rolling, jadi ganti-gantian. Ada yang untuk imigrasi, konsuler. Oh berarti hukum itu sebagai perantara aja ya? Iya. Jadi nggak melulu harus sama fakultas yang di Malaysia. Terus kalau pelajaran magangnya itu apakah sama kayak di fakultas kita hukum atau sesuai hukumnya ada di negeri sana? Kita di negara sana kayak itu Menyesuaikan aja ya. Iya. Terus kalian berapa lama buat magang di Malaysia? Biar teman-teman podcast pada tahu nih. Kita kemarin itu magangnya di 1 bulan, karena kita kan nggak pakai visa. Oh, berarti magang 1 bulan itu 30 hari kok tanpa ada tambahan gitu. Bahkan sebelum 30 hari itu udah harus keluar dari negaranya. Oh, berarti sebelum 30 hari itu udah keluar dari Malaysia berarti. Itu apakah ada dosen yang ikut kalian bertiga atau kalian bertiga aja tuh yang dari Malaysia itu? Kita nggak ada dosen yang ikut, tapi selalu dipantau. Oh, Ya, berarti sendiri-sendiri banget itu dalam negeri orang ya. Wow, itu pengalaman terbaik deh kayaknya teman-teman. Jadi ini cukup menginspirasi dan memberikan motivasi ya buat para podcast dan juga pendengar sekalian. Nah, jadi di sini nih, kalian kan pasti
magang ke luar negeri pasti itu bakal dapat support dukungan baik dari keluarga, teman atau fakultas kalian. Nah itu gimana tuh? Support dukungan dari fakultas ke Banyak sekali kalian. terutama dari universitas dan juga fakultas tentu banyak sekali support kayak dana, dukungan, arahan. Fakultas sama universitas sangat support. Kalau Mas Satria sendiri ada nggak merasa kalau universitas itu sangat-sangat membantu atau memberikan dana atau support gitu selama kalian di Malaysia? Ya terutama untuk rektor, terus dekan dan jajarannya Pak Saparyanto itu perannya penting banget selama kita ada di sana karena kita bisa diarahkan untuk kesulitan apa yang kita alami selama di sana itu dibantu sama mereka. Ini membahas tadi Pak Saparyanto, boleh dong nanti kasih pesan sama kesannya ke Bapak Saparyanto. Kalian aja nonton ya nanti podcast kita di ini pendengar podcast kalian, kesan-kesannya buat Pak Saparyanto. Saling kesan aku untuk Bapak yaitu yang pertama yang sangat berterima kasih karena telah mengarahkan kami, membimbing kami. Sangat berterima kasih kepada Bapak Saparyanto karena berkat beliau kami bisa di titik ini. Keren banget. Oke. Kalau dari Safira sendiri nih apa nih? Ya terima kasih Bapak Saparyanto sudah mengarahkan sampai ke titik ini dan sekarang pun kita tetap dibantu beliau untuk ada event-event selanjutnya ataupun ada acara lagi itu sangat membantu lah Karena kita sebagai mahasiswa bisa memotivasikan orang lain atau bisa memberikan inspirasi ya salah satunya. Dan ini apakah menjadi salah satu pengalaman terbaik selama hidup kalian atau ada pengalaman yang lebih baik dari ini? Magang di luar negeri. Kalau aku sih sampai saat ini magang ini sangat terbaik buat Luar biasa ya. dan juga kita waktu itu ada acara bertepatannya sama Resdik itu yang ditunggu-tunggu sama orang-orang ketika magang di luar negeri. Jadi itu waktu yang pas gitu ya. Jadi sama sekalian magang udah dapat di luar negeri, bisa ketemu di acara event yang tepat juga gitu kan. Itu termasuk keren luar biasa sih. Boleh. Oke, nah kalian sama magang itu ngapain aja? Apakah kalian ngerjain berkas-berkas atau arsip-arsip dari magang itu atau gimana? kita sih banyak hari pertama itu kita melakukan pameran negara Indonesia kayak menawarkan visa dan lain-lain terus Jadi promosi gitu ya. Iya. membantu WNI juga di bagian imigrasi kayak ngurus paspor dan lain-lain. Oke. Menurut Safira sendiri apa tuh? Sama kita juga rolling-rollingan, jadi ada yang di bidang ekonomi, imigrasi, sama pensosbud, jadi itu beda-beda. Kalau di imigrasi kan kita liatin paspor, warga ilegal, Iya. contohnya yang kayak gitu. Oh, kalau di Malaysia tuh dapat KTP juga nggak sih atau gimana? Mereka pakainya IC sama sih, kayak KTP pensi di Malaysia ya? Itu kalian tuh di universitas atau emang tetap kok mampir di cuma ini magangnya di kantornya yang di Malaysia aja? Ya kita cuma di konsulat. Kalau konsulat itu, itu random ya, bukan di bidang hukum aja ya? Karena menyesuaikan juga ya? Ya biasanya kan banyak kan HI. Oh iya benar-benar, karena dia secara internasional juga kan. Nah, kalian selama di Malaysia tuh ngapain aja di selain magang? Gak mungkin kan cuma magang aja, pasti ada sedikit jalan-jalan hiburan dikit lah ya. Buat cari pengalaman, oh aku udah ke tempat ini nih di Malaysia, aku udah kesini di Malaysia. Nah, kalian udah kemana aja tuh malam? Kita alhamdulillahnya dapat selama kita magang itu pengalaman kita kan sama staff-staff itu semua baik. Jadi kita alhamdulillah diajak oleh para staff itu jalan-jalan. Keren banget. Berarti itu hampir 100% ya? Atau 90% dana tuh dibayar semua? Untuk dana kita itu bayar sendiri. Oh, Tapi untuk tiket pergi itu universitas membantu. keren banget sih. Dan fakultas juga yang membantu. Fakultas Hukum Universitas Keren banget. Oke, nih pasti ada susah sedih soalnya ada sudah semua kalian alami ya pasti magang. Kira-kira ada rintangan atau enggak tantangan selama kalian magang? Kalau aku sih tangannya kalian waktu beradaptasi saja. Oh iya. Terus Iya, lebih ke culture shock. kenapa emang kalau di Malaysia agak beda ya dengan Indonesia atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngelihat
secara langsung mungkin kira orang sama ya, karena kita kan satu rukun. Tapi ternyata itu tuh beda, apalagi untuk khususnya Johor. Itu kebanyakan mendominasi warga Singapura, warga Chinese, Bangla. Yang Melayu malahan sedikit. gitu ya. Oh, berarti kalau ngomong pakai bahasa itu bahasa apa tuh? Bahasa Inggris atau Melayu? Dominannya. Mereka Melayu sih, Oh, tapi bukan warga lokal. Oh, jarang ya berarti ya. Banyak nggak yang Upin gitu? Nggak ada ya? Kurang. Oke, nah di sini kalian pasti sebagai mahasiswa yang aktif berprestasi, pasti kalian mikir kan itu ambil mata kuliah jam sekolah aja kampus pasti ya kan. Nah itu gimana tuh cara share? Walaupun ada dukungan atau support dari fakultas, pasti kalian ada, aduh gimana ya nanti aku uas, gimana nanti latihan ulangan itu gimana tuh kalau selama di fakultas hukum? Karena kan kalian magang di Malaysia gitu kan. Kebetulan waktu kita magang itu bertepatan sama kita libur. Jadi waktu bulan September kita kan full libur. Jadi waktu kuliah saat itu balance jadi Jadi gak sama sekali ya. Jadi ini sangat memotivasi ya teman-teman ya buat para pendengar dan juga penonton podcast ini sekalian. Bagi kalian yang mau belajar atau keluar dari zona nyaman kalian, boleh banget nih session sama rekan-rekan kita hari ini sama Safira sama Helma. Ada satu lagi sebenarnya yang tadi cuma lagi KKN ya di Arab Saudi. Itu KKN aja sampai di Arab Saudi tuh keren banget ya. Iya. Karena cukup jarang. Kalian ada gak impian apakah pengen KKN di dalam negeri atau di luar negeri gitu? Kalau kita kayaknya enggak lagi KKN, karena yang kemarin itu juga udah di Oh, itu berarti nggak perlu lagi KKN ya? iya, insya Allah enggak ya. Masya Allah, berarti ini langsung sempro berarti ya? Amin. Oke nih, buat kalian juga di sini apa sih harapan dari dalam diri kalian sendiri untuk para penonton dan juga pendengar sekalian? harapan aku untuk adik-adik dan teman-teman yang di rumah yaitu jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru, dan harapan aku untuk fakultas yaitu selalu memberikan mahasiswa yang terbaik agar bisa berprestasi di kancah itu. Oke, kita lanjut ke mahasiswa di luar sana, ke para pendengar dan juga penonton yang pengen tahu gitu kan, gimana sih cara kalian supaya magang di luar negeri. Pasti mereka yang para penonton juga pengen dong, iya aku mau deh kayak Kak Safira atau Kak Herma atau Kak Renda kan pengen magang di Malaysia atau nanti di Singapura. Itu gimana tuh tipsnya? Boleh banget kasih tau apakah ada info-info dari dosen, apa dari fakultas, atau ajakan gimana gitu kan, biar mereka bisa ikut gitu kan. Kalau aku sih kita jangan takut untuk follow up berita dari dosen. Kita yang harus mencari ya. Karena kita mahasiswa kita harus mencari info dari mana aja agar kita dapat event. Sekarang kan juga dipermudah untuk mahasiswa baru, ada yang namanya kelas internasional yang diadakan oleh universitas kita Fakultas Hukum. Jadinya itu bakalan membantu bagi mahasiswa yang mau ikut kegiatan atau event-event internasional lainnya lewat dari ikut kelas internasional tersebut. Nah, jadi kita banyak follow up berita informasi baik dari dosen, fakultas, atau kalian bisa searching di Google. Bisa jadi kalian kedepannya magang, dan kalian salah satunya magang dari perwakilan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan terakhir nih, kita masuk ke motivasi. Kalian pasti tadi udah memberikan harapan, udah menjelaskan semua atau menceritakan berbagai rintangan ataupun happy gimana prosesnya, tugas-tugasnya, dan ini terakhir nih, motivasi supaya bisa menginspirasi para pendengar dan juga penonton podcast kita. Boleh keduanya. Kalau aku buat teman-teman jangan sia-siakan waktu kalian dan terus coba hal yang baru. Iya, jangan takut mencoba hal-hal yang tidak biasa kalian lakukan. Itu sih paling penting. Iya, karena kita bisa nambah pengalaman juga ya. Oke, mungkin kayaknya sekian ya teman-teman sekalian dari podcast kita pada hari ini. Karena waktu kita juga lumayan cukup lama, kita udah saling cerita, saling sharing-sharing tentang magang di luar negeri, salah satunya di Malaysia, dan juga bisa bertemu mahasiswa aktif magang di luar negeri Malaysia ini. Oke, terima kasih banget untuk Syafira sama Hermania yang udah hadir pada hari ini. Ya, boleh juga nanti kasih salam sama Kak Renda Huta Barat ya, karena dia lagi KKN di Arab Saudi. Boleh dong satu penontonnya buat say terima kasih. Terima kasih. Oke, kali ini semuanya selesai kita podcast pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Salam dari kami.
podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Salam anak hukum.